Sakit saat kritis diabaikan suami karena ia pelit biaya operasi, aku bangkit dengan rahasia besar untuk mengunci semua aset yang selama ini ia nikmati secara cuma-cuma. Penampilanku boleh manis dan berhijab, tapi sekali hartaku kutarik, ia akan tahu rasanya mengemis di bawah kakiku. Siap melihatnya sujud memohon ampun? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku terbaring lemah di atas brankar rumah sakit yang terasa sangat dingin, sementara deru napas yang keluar dari tenggorokanku terdengar semakin pendek dan menyakitkan. Di balik balutan hijab yang sudah sedikit berantakan karena keringat dingin, aku bisa merasakan detak jantungku yang melemah, seolah-olah nyawaku sedang ditarik perlahan oleh paksa. Pandanganku yang mulai mengabur menangkap sosok Hendra, suamiku, yang berdiri tidak jauh dari sana dengan wajah yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa khawatir atau empati. Ia justru terlihat sibuk dengan ponsel di tangannya. Sesekali mendengus kesal seolah-olah keberadaanku di ruang gawat darurat ini hanyalah gangguan besar bagi jadwal harian atau kenyamanan hidupnya yang egois. Dokter baru saja keluar dari ruang pemeriksaan dan menghampiri Hendra dengan raut wajah yang sangat serius, menjelaskan bahwa kondisiku sedang kritis akibat komplikasi mendadak yang mengharuskan tindakan operasi segera. Aku bisa mendengar sayup-sayup suara dokter yang mengatakan bahwa setiap detik sangat berharga dan mereka membutuhkan persetujuan serta pembayaran uang muka agar prosedur bisa langsung dilakukan. Namun, bukannya langsung mengangguk atau menunjukkan kepanikan seorang suami yang takut kehilangan istrinya, Hendra justru terdiam dengan dahi berkerut, bukan karena sedih, melainkan karena ia mulai menghitung-hitung kerugian finansial yang akan ia tanggung. "Dok, apa tidak ada cara lain yang lebih murah? Operasi itu biayanya tidak sedikit, tabungan saya bisa terkuras habis hanya untuk satu malam ini." Suara Hendra terdengar begitu jernih di telingaku, meskipun aku dalam keadaan setengah sadar. Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat tepat di ulu hatiku, jauh lebih sakit daripada rasa sesak yang menghimpit paru-paruku saat ini. Aku tidak menyangka bahwa pengabdianku selama ini, kesabaranku menghadapi sifat kikirnya, dan cinta yang kuberikan hanya dinilai sebatas angka-angka di saldo bank yang bahkan sebagian besar asalnya adalah dari kerja kerasku juga. Air mata perlahan menetes dari sudut mataku, membasahi kain hijab pashmina yang melilit leherku, sementara aku berusaha menggapai ujung kemeja slim fit miliknya dengan tangan yang gemetar hebat. Aku ingin berteriak bahwa aku ingin hidup, bahwa aku takut, dan bahwa aku adalah istrinya yang seharusnya ia lindungi di atas segalanya. Namun, suaraku seolah tertahan di kerongkongan, hanya menyisakan isak lirih yang bahkan tidak membuatnya menoleh sedikit pun ke arahku yang sedang bertaruh nyawa di atas ranjang besi ini. Ia tetap bergeming, menatap suster dengan tatapan dingin seolah-olah kami sedang melakukan transaksi tawar-menawar di pasar loak, bukan di rumah sakit. "Mas, tolong, aku sakit sekali," bisikku dengan sisa tenaga yang ada, berharap sedikit nurani yang tersisa di hatinya akan terketuk melihat kondisiku yang memprihatinkan. Dengan usia yang baru 25 tahun, aku masih memiliki banyak mimpi yang ingin kuraih, dan aku tidak pernah membayangkan ajalku akan ditentukan oleh kekikiran pria yang kusebut sebagai imamku. Hendra hanya melirikku sekilas, lalu kembali berdebat dengan bagian administrasi, bersikeras bahwa ia tidak ingin mencairkan deposito atau menggunakan uang cadangan yang katanya disiapkan untuk keperluan masa depan yang lebih penting. Tidak lama kemudian, ibu mertuaku datang dengan tergesa-gesa, namun bukan untuk memberikan dukungan moral, melainkan untuk memperkeruh suasana dengan kalimat-kalimat tajamnya yang beracun. "Hendra, jangan bodoh. Uang itu untuk DP mobil baru kamu bulan depan. Kalau dipakai buat operasi yang belum tentu berhasil ini, semuanya akan sia-sia," ucapnya tanpa rasa malu di depan para perawat. Ia menatapku dengan pandangan meremehkan,
seolah-olah diriku hanyalah barang rusak yang tidak layak diperbaiki jika harganya terlalu mahal, mengabaikan fakta bahwa selama ini akulah yang selalu mengalah demi kebutuhan mereka berdua. Aku merasa dunia ini menjadi sangat tidak adil. Di saat aku menunjukkan baktiku sebagai istri dengan tetap tampil cantik, imut, dan menjaga bentuk tubuhku demi menyenangkannya, ia justru membiarkanku meregang nyawa. Pakaian yang kukenakan saat ini, sebuah long dress yang memperlihatkan lekuk tubuh body goalsku yang sering ia puji di depan teman-temannya, kini terasa seperti kain kafan yang mulai membungkus kulitku yang mendingin. Segala pujiannya tentang betapa bangganya ia memiliki istri yang sempurna secara visual ternyata hanyalah omong kosong yang hilang saat ia harus berkorban secara materi. Rasa sesak di dadaku kini berganti menjadi api kemarahan yang mulai berkobar di tengah kesadaranku yang timbul tenggelam, sebuah tekad yang tiba-tiba muncul dari dasar jiwa. Jika aku berhasil melewati malam ini, jika Tuhan memberiku satu lagi kesempatan untuk bernapas, aku berjanji tidak akan pernah menjadi wanita lemah yang bisa ia injak-injak lagi. Aku teringat pada sebuah brankas kecil dan beberapa rekening rahasia yang selama ini kusimpan rapat-rapat, aset yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan, yang sengaja tidak kupamerkan agar ia tetap merasa menjadi kepala keluarga yang dominan. Baiklah, kalau kalian memang tidak mau membantu, jangan pernah ganggu aku lagi setelah ini. Gumamku dalam hati, meski bibirku tak mampu lagi bergerak seiring dengan pandanganku yang perlahan menjadi gelap total. Aku bisa merasakan kesadaranku menghilang, namun di detik-detik terakhir sebelum semuanya menjadi hitam, aku mengunci satu janji di dalam benakku untuk memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Hendra masih sibuk berargumen tentang biaya kamar kelas 3 yang lebih murah ketika suaraku benar-benar hilang dan mesin monitor jantung di sampingku mulai berbunyi panjang secara monoton. Ruangan itu mendadak ricuh, para suster dan dokter berlarian melakukan tindakan darurat sementara Hendra dan ibunya justru mundur menjauh karena takut terkena cipratan biaya yang lebih besar lagi. Di dalam kegelapan yang mengepungku, aku merasakan sensasi aneh seolah jiwaku sedang ditarik kembali oleh sebuah kekuatan besar yang menolakku untuk menyerah sekarang. Ini bukanlah akhir dari ceritaku, melainkan awal dari kehancuran Hendra, karena saat aku membuka mata nanti, aku bukan lagi Lestari yang lugu, melainkan wanita yang akan menarik semua kemewahan yang selama ini ia nikmati dengan sombong. Keheningan yang mencekam sempat menyelimuti ruang gawat darurat itu saat garis lurus di monitor jantung menunjukkan bahwa ragaku hampir menyerah pada maut, namun takdir nampaknya memiliki rencana lain yang lebih adil bagiku. Di balik kegelapan yang sempat menyelimuti, aku merasakan sebuah denyutan kuat di ulu hatiku, sebuah dorongan hidup yang muncul bukan karena cinta, melainkan karena amarah yang begitu murni terhadap pengkhianatan Hendra. Perlahan tapi pasti, titik terang kembali muncul dalam pandanganku, dan suara mesin monitor yang tadinya monoton kini mulai kembali berirama, menandakan bahwa nyawaku telah kembali menetap dalam raga yang sempat mendingin ini. Dokter bedah yang menangani keadaanku tampak terperangah melihat grafik vitalitas tubuhku yang tiba-tiba melonjak naik secara drastis dalam waktu singkat tanpa penjelasan medis yang masuk akal. Tanpa menunggu persetujuan dari Hendra yang masih saja sibuk berhitung di luar, dokter tersebut mengambil keputusan berani berdasarkan etika medis untuk segera membawaku ke ruang operasi karena pendarahan dalamku harus segera dihentikan. Aku dibawa melewati lorong rumah sakit dengan kecepatan tinggi, dan sempat kulihat wajah Hendra yang pucat pasi, bukan karena takut kehilangan aku, melainkan karena ia tahu bahwa tindakan darurat ini akan memaksanya mengeluarkan uang dari dompetnya. Di bawah lampu operasi yang benderang, aku tidak memikirkan rasa sakit yang menyayat kulitku, melainkan wajah kikir ibu mertuaku dan sikap pengecut suamiku yang lebih mencintai harta daripada istrinya sendiri. Sambil setengah sadar di bawah pengaruh anestesi, aku memvisualisasikan kembali setiap lembar sertifikat tanah,
deposito atas nama pribadiku, dan saham perusahaan keluarga yang selama ini kupegang secara diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Mereka mengira aku hanyalah istri muda yang penurut dan hanya tahu cara berdandan cantik serta menjaga bentuk tubuh, tanpa tahu bahwa aku memiliki kecerdasan finansial yang bisa menghancurkan martabat mereka dalam sekejap. Operasi berjalan sukses selama berjam-jam, dan saat aku akhirnya terbangun di ruang pemulihan, rasa perih di bekas luka operasiku tak sebanding dengan dinginnya hatiku yang kini telah membeku untuk pria itu. Aku menatap langit-langit ruang perawatan yang putih bersih, menyadari bahwa Tuhan telah memberiku kesempatan kedua untuk membersihkan parasit dalam hidupku. Hijab yang kupakai telah diganti dengan penutup kepala medis, namun aku tetap merasa jauh lebih terhormat dan kuat dibandingkan saat aku memohon-mohon bantuan pada Hendra di koridor rumah sakit tadi malam. Hendra masuk ke dalam kamar rawatku beberapa jam kemudian dengan langkah yang sangat berat, seolah-olah setiap langkahnya adalah beban material yang sangat menyiksa jiwanya yang pelit. Ia tidak memelukku atau mencium keningku dengan rasa syukur, melainkan langsung duduk di kursi kayu sambil menghela napas panjang dan meletakkan struk pembayaran di atas meja samping tempat tidurku. "Lestari, kamu tahu tidak berapa biaya yang harus kupinjam dari kantor untuk operasi ini? Kamu benar-benar merepotkan, padahal aku sudah bilang operasi itu mahal dan berisiko," ucapnya dengan nada suara yang penuh dengan tuduhan dan keluhan. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong, tidak ada lagi binaran cinta atau rasa hormat yang dulu selalu kuberikan secara cuma-cuma kepada pria yang kini terasa seperti orang asing bagiku ini. Wajahku yang masih pucat namun tetap terlihat manis itu tidak memberikan reaksi apapun, sebuah perubahan sikap yang mulai membuat Hendra merasa sedikit tidak nyaman dan bingung. Di dalam kepalaku, aku sedang menyusun strategi untuk menarik kembali semua fasilitas yang ia nikmati, mulai dari mobil yang ia kendarai hingga status sosial yang ia dapatkan karena dukungan finansial dari bisnis pribadiku yang selama ini ia klaim sebagai hasil keringatnya sendiri. "Mas, terima kasih sudah membayar operasinya," ucapku singkat dengan suara serak, sebuah kalimat yang sengaja kupasang sebagai jebakan agar ia merasa bahwa aku masih berada di bawah kendalinya. Aku ingin ia tetap merasa aman dan superior untuk beberapa hari ke depan, agar kejutan yang aku siapkan nantinya akan terasa jauh lebih menyakitkan dan menghancurkan harga dirinya hingga ke dasar. Hendra langsung membusungkan dada, merasa bahwa keluhannya tadi telah berhasil membuatku merasa bersalah, dan ia kembali menceramahiku tentang betapa aku harus berhemat, mulai sekarang sebagai kompensasi atas biaya rumah sakit ini. Ibu mertuaku datang menyusul dengan wajah yang tetap masam, bahkan ia sempat menyindir tentang bagaimana pakaian-pakaian branded dan perawatan kecantikanku harus dihentikan demi menutupi hutang keluarga. Ia tidak tahu bahwa semua pakaian press body yang menonjolkan keindahan fisikku dan tas-tas mewah itu kubeli dengan uangku sendiri, yang jumlahnya jauh melampaui gaji bulanan Hendra sebagai manajer rendahan. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman imut yang selama ini mereka anggap sebagai tanda kepatuhan, padahal itu adalah senyum kemenangan seorang pemburu yang sedang mengincar mangsanya. Hari-hari selama aku di rumah sakit kuhabiskan dengan mengumpulkan tenaga dan menghubungi asisten pribadiku secara diam-diam melalui ponsel yang kusembunyikan di balik bantal saat Hendra sedang bekerja. Aku memerintahkan asistenku untuk mulai membekukan semua akses rekening bersama dan mengalihkan semua hak guna bangunan rumah mewah yang kami tempati kembali ke kontrol penuh atas namaku. Setiap kali Hendra datang dan bersikap kasar atau kikir, aku justru mencatatnya di dalam hati sebagai tambahan motivasi untuk tidak memberikan ampunan sedikit pun saat hari eksekusi itu tiba. Ketika dokter akhirnya menyatakan bahwa aku sudah boleh pulang, aku bangkit dari tempat tidur dengan keanggunan yang berbeda, mengenakan hijab pashmina silk dan gamis modern yang tetap memperlihatkan siluet tubuhku yang sempurna. Aku bercermin sebentar,
menatap sosok wanita 25 tahun yang kini tidak lagi memiliki rasa takut, siap untuk kembali ke rumah yang secara hukum adalah milikku, namun secara mental akan menjadi penjara bagi suamiku. Hendra yang menungguku di depan pintu kamar rawat tidak menyadari bahwa perjalanan pulang ini adalah awal dari kepanikannya yang akan membuatnya berlutut memohon di bawah kakiku. Mobil sedan hitam yang dikemudikan Hendra memasuki pelataran rumah dengan deru mesin yang terdengar kasar, seolah mewakili suasana hati pemiliknya yang masih dongkol karena kehilangan tabungan. Aku duduk di kursi penumpang, bersandar tenang sambil membetulkan letak hijab pashminaku yang melilit sempurna, menonjolkan leher jenjang dan garis rahangku yang tegas. Di balik kacamata hitam yang kupakai, aku memperhatikan setiap jengkal halaman rumah mewah ini, sebuah bangunan bergaya modern tropis yang seluruh biaya pembangunannya berasal dari warisan dan dividen bisnis rahasia milikku. Hendra memarkir mobil dengan sedikit sentakan, lalu keluar tanpa membukakan pintu untukku, membiarkan aku yang baru saja pulih dari operasi berjuang sendiri untuk turun. Begitu aku melangkah masuk ke dalam ruang tamu, aroma parfum ruangan yang tajam menyambutku, namun ada sesuatu yang terasa berbeda dan sangat mengganggu penciumanku. Di atas sofa kulit mahal yang kubeli langsung dari Italia, kulihat beberapa tas belanja dari butik ternama berserakan begitu saja, seolah pemiliknya baru saja berpesta pora. Aku mengerutkan kening, menyadari bahwa di saat aku bertaruh nyawa di rumah sakit, ada orang lain yang justru menggunakan uang di rumah ini untuk bersenang-senang tanpa rasa bersalah. Langkah kakiku yang masih sedikit pelan namun tetap anggun membawaku lebih dalam ke area tengah rumah yang luas dan berlangit-langit tinggi itu. Oh, sudah pulang kamu, Lestari? Cepat sekali, padahal Hendra bilang kamu butuh waktu lama untuk pulih. Suara melengking itu berasal dari ibu mertuaku yang sedang asyik mencoba sepasang sepatu hak tinggi baru di depan cermin besar. Ia menoleh sekilas tanpa menghentikan aktivitasnya, tidak ada pelukan hangat atau pertanyaan tentang kabarku, hanya tatapan dingin yang menilai seberapa cepat aku bisa kembali bekerja melayani kebutuhan mereka. Pakaian yang ia kenakan terlihat sangat mencolok, kontras dengan penampilanku yang meskipun sederhana namun tetap memancarkan aura body goals yang elegan dan tertata. Aku terdiam sejenak, mataku terpaku pada tumpukan struk belanja yang ada di atas meja makan, dan hatiku mendidih saat melihat total nominal yang dihabiskan dalam 3 hari terakhir. Jumlahnya hampir 2 kali lipat dari biaya operasiku yang sempat diperdebatkan Hendra dengan sangat alot di depan dokter tempo hari. Ternyata, alasan ia enggan membayar biayaku bukan karena tidak ada uang, melainkan karena ia lebih memilih memberikan kartu debit cadangan, yang sebenarnya adalah akses ke salah satu akun bisnisku, kepada ibunya untuk berfoya-foya. Pengkhianatan ini terasa begitu nyata dan menyesakkan, namun aku berhasil meredam emosiku dengan senyuman imut yang paling palsu yang pernah kubuat. Ibu sepertinya baru saja belanja banyak ya? Bagus sekali sepatunya, ucapku dengan nada lembut yang sengaja dibuat-buat agar mereka tidak menaruh curiga pada rencana besarku. Hendra yang baru masuk membawa koper kecilku langsung menyambar pembicaraan dengan nada ketus, mengatakan bahwa itu adalah penghibur bagi ibunya yang stres memikirkan kondisiku. Aku hampir saja tertawa mendengar kebohongan yang begitu dangkal itu. Stres macam apa yang disembuhkan dengan menguras uang menantu yang sedang sekarat di rumah sakit? Di detik itu, aku memastikan bahwa tidak akan ada 1 sen pun sisa uang di akun tersebut yang bisa mereka sentuh mulai besok pagi. Aku memutuskan untuk masuk ke kamar utama, sebuah ruangan yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman bagiku, namun kini terasa seperti sarang musuh yang penuh dengan kebohongan. Di depan cermin rias, aku menatap pantulan diriku, seorang wanita 25 tahun yang tampak cantik dan menggemaskan di luar, namun menyimpan bara api yang siap menghanguskan apapun di dalamnya. Kubuka lemari pakaianku,
menyentuh deretan gamis dan atasan berbahan premium yang mengikuti lekuk tubuhku dengan sempurna, menyadari bahwa semua keindahan ini tidak pantas dilihat oleh pria sekejam Hendra. Aku bukan lagi hiasan rumah yang bisa mereka manfaatkan, melainkan pemilik sah yang akan segera melakukan pengosongan lahan. Malam harinya, saat Hendra tertidur lelap dengan dengkurannya yang egois, aku duduk di pojok ruangan dengan cahaya ponsel yang temaram, melakukan operasi senyap di dunia digital. Dengan jari-jari yang gemetar karena amarah namun tetap presisi, aku mulai memutus akses Hendra dari semua akun e-wallet dan kartu kredit tambahan yang terhubung dengan asetku. Aku juga mengirimkan pesan singkat kepada pengacara pribadiku untuk segera memproses surat teguran hukum atas penggunaan dana tanpa izin yang dilakukan oleh ibu mertuaku selama aku tak sadarkan diri. Setiap klik di layar ponselku terasa seperti satu paku yang kutancapkan pada peti mati karir dan gaya hidup mewah suamiku. Aku sempat mendengar langkah kaki ibu mertuaku di dapur, mungkin sedang merencanakan belanjaan apa lagi yang akan ia beli esok hari menggunakan kartuku. Aku hanya bisa tersenyum dingin dalam kegelapan, membayangkan wajahnya yang akan memucat saat kasir di mal nanti mengatakan bahwa kartunya telah diblokir secara permanen. Mereka pikir aku adalah wanita bodoh yang bisa dikelabui hanya dengan kata-kata manis atau intimidasi tentang status sebagai istri yang harus patuh. Mereka lupa bahwa di balik hijab pashmina dan penampilan manisku, aku adalah seorang pengusaha yang membangun segalanya dari nol dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dan tampil sangat segar, mengenakan setelan rumah yang tetap modis namun nyaman, menunjukkan bentuk tubuh yang tetap terjaga meskipun baru saja melalui operasi besar. Hendra tampak bingung melihatku begitu bersemangat menyiapkan sarapan yang sebenarnya hanya formalitas belaka sebelum badai besar melanda. Ia sempat memujiku, mengatakan bahwa aku tetap terlihat imut meski baru sakit, namun aku tahu pujian itu hanyalah cara agar aku tidak menanyakan soal pengeluaran uangnya. Aku hanya mengangguk pelan, membiarkannya menikmati momen-momen terakhirnya sebagai raja di rumah yang sebentar lagi akan berubah menjadi tempat yang asing baginya. Sebelum ia berangkat ke kantor, aku memberikan sebuah kecupan kecil di pipinya, sebuah kecupan perpisahan untuk pria yang pernah kucintai namun kini kuhina di dalam hati. Hendra pergi dengan perasaan bangga, merasa telah berhasil mengendalikan istrinya kembali setelah drama rumah sakit yang menguras dompetnya. Begitu mobilnya menghilang dari gerbang, aku segera menghubungi tukang kunci langgananku dan tim keamanan swasta untuk bersiap di depan rumah pada sore hari. Mulai detik ini, tidak ada lagi akses masuk bagi siapapun yang tidak menghargai hidupku, dan pelajaran pertama untuk Hendra akan dimulai saat ia mencoba membuka pintu rumah ini sepulang kerja nanti. Bab 4. Topeng lugu sang istri. Matahari mulai meninggi, membiaskan cahaya keemasan melalui jendela kaca besar di ruang tamu, sementara aku duduk dengan tenang menyesap teh hangat di sofa. Di balik penampilan kalemku yang mengenakan setelan rumah berbahan satin lembut yang mengikuti lekuk tubuh, otakku bekerja secepat mesin komputer dalam menyusun strategi pembalasan. Aku sengaja membiarkan ibu mertuaku pergi ke mal dengan supir pribadi pagi ini, memberinya harapan palsu bahwa ia bisa kembali menguras isi rekeningku sesuka hati. Aku tahu, hanya dalam hitungan jam, drama besar akan dimulai saat ia mendapati semua kartu plastiknya tidak lebih berharga daripada sampah di hadapan kasir. Sekitar pukul 11 siang, ponselku bergetar hebat di atas meja marmer, menampilkan nama ibu mertua di layarnya dengan nada dering yang biasanya membuatku cemas. Kali ini, aku tidak merasa takut sedikit pun. Aku justru menarik napas dalam, menyesuaikan ekspresi wajahku agar kembali terlihat manis dan polos sebelum menggeser tombol hijau. Suara di seberang sana terdengar melengking tinggi,
penuh dengan kemarahan dan rasa malu karena kartu kredit yang ia bawa ditolak berkali-kali di sebuah butik perhiasan. Aku menjauhkan ponsel sedikit dari telinga, menikmati setiap nada panik yang keluar dari mulut wanita yang beberapa hari lalu menyebutku sebagai beban biaya itu. Lestari, kamu apakan kartu ini? Kenapa semua kasir bilang transaksinya ditolak karena limit tidak tersedia? Cepat telepon bank sekarang. Teriaknya tanpa basa-basi atau menanyakan kabarku. Aku memasang nada suara yang paling lembut, terdengar sangat bingung dan hampir menangis agar ia tetap merasa bahwa aku adalah menantu yang tidak berdaya. Aku menjelaskan dengan skenario palsu bahwa mungkin ada gangguan sistem atau pihak bank mendeteksi aktivitas mencurigakan karena aku baru saja keluar dari rumah sakit, sebuah alasan klasik yang cukup masuk akal untuk menenangkan emosinya sementara waktu. Begitu telepon tertutup, senyumku langsung mengembang, kali ini dengan sorot mata dingin yang sangat kontras dengan wajah imutku yang mempesona. Aku segera menghubungi pihak bank untuk memastikan bahwa kartu tambahan atas nama Hendra dan ibunya telah dinonaktifkan secara permanen karena alasan keamanan pribadi. Tidak hanya itu, aku juga mulai memindahkan saldo besar dari rekening yang selama ini mereka ketahui ke akun bisnisku yang lain yang berada di bawah pengawasan ketat pengacara. Sekarang, dompet digital Hendra benar-benar kering, menyisakan saldo minimal yang hanya cukup untuk membeli makan siang di warung pinggir jalan. Siang harinya, Hendra meneleponku dengan nada suara yang tak kalah panik, mengeluhkan hal yang sama karena ia tidak bisa membayar tagihan makan siang mewah bersama kliennya. Ia terdengar sangat malu karena harus meminjam uang kepada bawahannya demi menutupi harga diri yang selama ini ia bangun dari uangku. Aku kembali berakting, mengatakan bahwa mungkin ini adalah teguran karena kita terlalu boros belakangan ini, terutama setelah biaya operasiku yang katanya sangat mahal itu. Mendengar kata-kataku, Hendra mendengus kesal namun tak bisa berbuat banyak. Ia hanya memerintahku untuk segera membereskannya sebelum jam pulang kantor. Sambil menunggu sore tiba, aku berjalan menuju cermin besar di kamar utama untuk merapikan hijab pashminaku yang berwarna coklat susu, memperlihatkan wajah cantik yang tetap segar meski baru pulih. Aku sengaja memilih pakaian yang menonjolkan bentuk tubuh body goalsku dengan tetap sopan, sebuah persiapan visual untuk menyambut kekalahan Hendra nanti sore. Aku ingin ketika ia melihatku, ia menyadari betapa berharganya aset yang ia sia-siakan, namun di saat yang sama, ia akan menyadari bahwa aku sudah tak terjangkau lagi baginya. Kepercayaan diriku kini memancar kuat, melenyapkan kesan istri lemah yang selama ini mereka injak-injak. Pukul 2 siang, pengacara pribadiku, Pak Baskara, datang ke rumah dengan membawa map hitam berisi dokumen-dokumen penting yang sudah kutunggu-tunggu. Kami duduk di ruang kerja pribadiku yang selama ini jarang dimasuki Hendra, karena ia menganggap pekerjaanku sebagai penulis dan konten kreator hanyalah hobi remeh. Pak Baskara menunjukkan bukti bahwa rumah ini, mobil yang dipakai Hendra, bahkan sebidang tanah yang sering dipamerkan suamiku kepada keluarganya, semuanya sah secara hukum merupakan milikku pribadi. Aku menandatangani beberapa berkas untuk memutus semua hak kuasa yang pernah kuberikan kepada Hendra selama kami menikah. Bu Lestari, semua sudah siap? Mulai sore ini, hak penggunaan kendaraan dan rumah sudah ditarik kembali, lapor Pak Baskara dengan nada profesional yang mantap. Aku mengangguk pelan, merasakan beban di pundakku perlahan terangkat berganti dengan rasa kepuasan yang dingin dan tajam. Aku meminta tim keamanan yang sudah kusewa untuk berjaga di gerbang depan namun tetap tersembunyi, agar tidak memancing kecurigaan tetangga. Rencanaku bukan sekadar mengusirnya, tapi memberinya kejutan mental yang akan membuatnya sadar bahwa status sosialnya selama ini hanyalah pinjaman dariku. Ibu mertuaku pulang lebih awal dengan taksi, wajahnya terlihat sangat kusut dan penuh amarah,
karena harus menanggung malu di depan teman-teman sosialitanya. Begitu masuk ke rumah, ia langsung membanting tasnya dan mulai mengomel tentang betapa tidak bergunanya aku karena membiarkan sistem bank bermasalah. Aku hanya diam, menatapnya dengan tatapan datar yang mulai membuatnya merasa risih dan sedikit takut, sebuah perubahan aura yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Kenapa kamu diam saja? Cepat buatkan saya minum, saya haus dan pusing menghadapi masalah kartu itu," perintahnya dengan kasar. Aku bangkit dari dudukku, namun bukannya pergi ke dapur, aku justru berjalan mendekatinya dengan langkah yang tenang dan penuh wibawa. Aku menatap langsung ke matanya, tidak lagi ada keraguan atau ketakutan, hanya ada kekuatan yang selama ini kusembunyikan di balik topeng luguku. "Ibu, silakan berkemas sekarang juga. Tas-tas belanja yang ibu beli kemarin sudah saya sita dan akan dikembalikan ke butik untuk menutupi biaya pengobatan saya yang ibu bilang mahal itu," ucapku dengan suara rendah namun sangat tegas. Ibu mertuaku ternganga, mulutnya terbuka lebar tak percaya dengan keberanian menantu yang selama ini dianggapnya sebagai pajangan tak bersuara itu. Suasana ruang tamu yang tadinya hanya diisi oleh ocehan kasar ibu mertuaku mendadak berubah menjadi sunyi senyap, hingga suara detik jam dinding terdengar begitu nyaring. Ibu mertuaku masih mematung dengan wajah yang memerah padam, antara marah dan tidak percaya bahwa aku, menantu yang selalu ia anggap remeh, bisa mengeluarkan kalimat seberani itu. Aku tetap berdiri tegak, membiarkan tatapanku mengunci matanya, menunjukkan bahwa aku sama sekali tidak sedang bercanda atau sekadar menggertak sambal. Penampilanku yang cantik dan imut dalam balutan hijab pashmina sil ini sekarang memancarkan aura dominasi yang selama ini sengaja kupendam demi menjaga keutuhan rumah tangga yang ternyata palsu ini. "Kamu bicara apa, Lestari? Kamu sudah gila ya setelah operasi? Berani-beraninya kamu menyuruh saya berkemas di rumah anak saya sendiri," teriaknya akhirnya, mencoba mengembalikan otoritasnya yang mulai runtuh. Ia melangkah maju, hendak mengangkat tangannya seolah ingin mengintimidasiku secara fisik seperti yang sering ia lakukan jika Hendra tidak ada di rumah. Namun, aku tidak mundur 1 senti pun. Aku justru menyilangkan tangan di dada, memperlihatkan siluet tubuhku yang tegap dan percaya diri, membuat langkahnya terhenti secara otomatis karena melihat ketenanganku yang sangat mengintimidasi. Aku mengeluarkan sebuah map plastik transparan dari balik bantal sofa dan membukanya perlahan, memperlihatkan lembaran sertifikat tanah dan bangunan dengan logo Garuda Emas yang sangat jelas. Aku mengarahkan dokumen tersebut tepat di depan wajahnya, menunjuk kolom nama pemilik yang tertulis dengan tinta hitam tegas, Lestari Indah Kirana. Tidak ada nama Hendra di sana, tidak ada nama keluarga mereka, hanya namaku seorang sebagai pemilik tunggal aset bernilai miliaran ini yang kubeli jauh sebelum Hendra melamarku dengan janji-janji manisnya yang kosong. "Ini bukan rumah anak ibu, ini rumah saya. Dibeli dengan hasil kerja keras saya sendiri jauh sebelum saya mengenal putra ibu yang kikir itu," ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun menusuk hingga ke tulang. Wajah ibu mertuaku perlahan berubah dari merah padam menjadi pucat pasi, matanya bergetar hebat saat membaca baris demi baris dokumen legal tersebut. Ia mencoba mencari celah. Mungkin berharap ini hanya dokumen palsu, namun stempel notaris dan hologram resmi di sana tidak bisa dibohongi oleh delusi kehebatannya yang selama ini ia banggakan. Belum sempat ia memberikan pembelaan, suara mobil Hendra terdengar memasuki garasi dengan rem yang mendecit, menandakan ia pulang dengan suasana hati yang buruk akibat insiden saldo kosong di kantor tadi. Begitu pintu depan terbuka, Hendra langsung masuk sambil melepas dasinya dengan kasar, berniat untuk menumpahkan amarahnya padaku atas kejadian memalukan yang ia alami seharian ini.
Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu ruang tamu saat melihat ibunya berdiri gemetar dengan wajah pucat dan aku yang memegang dokumen resmi dengan senyum meremehkan. Ada apa ini? Ibu, kenapa wajah ibu seperti itu? Dan kamu Lestari, kenapa kamu masih berdiri di situ, bukannya menyiapkan makan malam? Bentak Hendra, mencoba membangun kembali citra sebagai kepala keluarga yang berkuasa. Aku hanya mengangkat sebelah alisku, menatap suamiku yang berusia 30 tahun itu dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan merendahkan yang belum pernah ia terima sebelumnya. Keimutan wajahku kini sepenuhnya tertutup oleh ekspresi dingin seorang wanita yang sudah mencapai batas kesabarannya dan siap meledakkan segala bom waktu yang telah ia siapkan. Makan malam? Sepertinya kamu harus mencari makan malam di tempat lain, Hendra, karena mulai detik ini, kamu tidak punya hak lagi untuk menginjakkan kaki di lantai rumah ini. Jawabku sambil melempar dokumen fotokopi sertifikat itu ke atas meja marmer di hadapannya. Hendra segera menyambarnya, membacanya dengan cepat, dan seketika itu juga bahunya merosot turun seiring dengan kesadaran yang menghantam otaknya. Ia selalu mengira bahwa rumah ini adalah milik bersama atau setidaknya atas namanya, karena dialah yang memimpin keluarga, tanpa pernah benar-benar memeriksa dokumen aslinya karena terlalu sibuk pamer. Lestari, apa-apaan ini? Ini pasti salah paham, kita kan suami istri, semua yang milikmu adalah milikku juga. Suaranya mulai bergetar, berganti dari nada memerintah menjadi nada memohon yang terselubung kemarahan. Ia mencoba mendekat, hendak menyentuh bahuku dengan tangan yang gemetar, namun aku segera menghindar dengan gerakan yang sangat anggun dan menjaga jarak. Aku menunjukkan padanya bahwa batasan itu sudah ada, dan ia baru saja melewati garis merah yang paling fatal ketika ia membiarkan aku kritis hanya karena tidak mau kehilangan uang simpanannya. Aku memanggil Pak Baskara dan 2 petugas keamanan yang sejak tadi menunggu di area belakang untuk masuk ke ruang tamu, membuat Hendra dan ibunya semakin tersudut dan ketakutan. Pak Baskara sudah menyiapkan surat pencabutan hak guna tinggal dan surat somasi atas penyalahgunaan dana pribadi saya yang kalian lakukan, jelasku sambil menunjuk tas-tas belanja mewah milik ibunya yang sudah dikumpulkan oleh asistenku. Hendra menatap petugas keamanan yang berbadan tegap itu, lalu menatapku dengan wajah yang kini benar-benar panik, menyadari bahwa istrinya yang cantik dan imut ini ternyata memiliki kekuatan hukum yang bisa menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemas barang-barang pribadi kalian yang benar-benar milik kalian sendiri. Setelah itu pintu gerbang akan dikunci dan kode akses akan diganti. Perintahku tanpa memberikan ruang untuk negosiasi. Ibu mertuaku mulai menangis histeris, menyalahkan Hendra karena tidak becus menjaga menantunya, sementara Hendra hanya bisa berdiri mematung memandangi sertifikat rumah yang kini terasa seperti vonis mati bagi harga dirinya. Aku berbalik badan, berjalan menuju kamarku dengan langkah mantap, meninggalkan mereka berdua dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri karena sifat kikir dan sombong mereka. Aku berdiri di balkon lantai 2, menyilangkan tangan di bawah dada sambil memperhatikan kesibukan yang menyedihkan di bawah sana melalui kaca jendela besar. Di balik hijab pashmina silk berwarna pastel yang melilit rapi, aku merasa seperti seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya dari tangan para pengkhianat. Hendra dan ibunya tampak kalang kabut memasukkan pakaian ke dalam koper-koper besar dengan gerakan yang serampangan dan penuh amarah yang tertahan. Wajah imutku yang biasanya memancarkan keramahan kini benar-benar tertutup oleh senyuman dingin, menikmati pemandangan pria yang dulu sangat sombong itu kini harus memikul beban tasnya sendiri tanpa bantuan asisten rumah tangga. Hendra sempat berhenti sejenak, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel, mencoba melakukan panggilan yang aku tebak ditujukan kepada pihak bank atau kolega bisnisnya. Aku tahu persis apa yang sedang ia coba lakukan.
Ia ingin memastikan apakah masih ada sisa-sisa dana di rekening cadangan yang sering ia gunakan untuk pamer di depan teman-teman kantornya. Namun, aku bisa melihat bahunya yang tiba-tiba menegang dan wajahnya yang memucat seketika saat menatap layar ponsel yang kemungkinan besar menunjukkan saldo 0 rupiah. Semua akses perbankan yang selama ini ia banggakan telah kupindahkan secara total ke akun baru yang mustahil bisa ia tebak kodenya. Lestari, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana aku bisa membayar hotel atau makan malam kalau semua kartu ini kamu blokir? Teriak Hendra dari lantai bawah, suaranya menggema di seluruh penjuru rumah mewah yang kini terasa sangat asing baginya. Aku tidak menyahut dengan teriakan. Aku hanya berjalan menuruni tangga dengan langkah yang anggun. Setiap ketukan sepatuku di lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian bagi harga dirinya. Pakaian gamis modernku yang press body namun tetap elegan memperlihatkan betapa aku tetap berkuasa dan terjaga, sementara ia terlihat semakin lusuh dengan kemeja yang sudah kusut oleh keringat dingin. Aku berhenti di anak tangga terakhir, menatapnya dengan pandangan datar yang sangat merendahkan, membuat Hendra terpaksa mendongak untuk melihatku. Bukankah kamu bilang biaya operasiku sangat mahal dan tabunganmu terkuras habis untuk satu malam itu, Mas? Jadi wajar saja kalau sekarang saldomu 0, kan? Tanyaku dengan nada sarkasme yang tajam namun tetap tenang. Kalimatku sukses membuatnya bungkam seketika, karena ia sadar aku sedang membalikkan kata-kata kikirnya sendiri untuk menyerangnya balik di saat ia sedang sangat membutuhkan dukungan finansial. Ibu mertuaku muncul dari arah dapur dengan wajah sembab karena tangis. Ia mencoba mendekatiku dengan niat untuk memohon atau mungkin melakukan drama melankolis demi simpati. Lestari, tolonglah, jangan seperti ini, setidaknya biarkan ibu membawa tas-tas yang sudah dibeli kemarin, itu kan sudah dibayar, rintihnya dengan suara yang bergetar. Aku hanya menggeleng pelan, menunjukkan bahwa masa-masa aku menjadi menantu yang mudah diperdaya sudah berakhir sejak aku hampir kehilangan nyawa di meja operasi beberapa hari yang lalu. Tas-tas itu adalah bukti pengkhianatan mereka, dan aku tidak akan membiarkan satu helai benang pun dari harta milikku dibawa oleh orang yang menginginkan kematianku. Ponsel Hendra kembali berdering, kali ini dari atasannya di kantor, dan aku bisa mendengar suara bentakan kecil dari seberang telepon yang menanyakan soal tagihan makan siang klien yang belum terbayar. Hendra tampak sangat gemetar. Ia mencoba mencari alasan yang masuk akal namun kegagapan suaranya menunjukkan betapa ia sedang berada di ujung tanduk kehancuran karir. Tanpa dukungan dana dariku, ia hanyalah seorang manajer yang gaya hidupnya jauh melampaui kemampuan aslinya, dan sekarang seluruh dunia akan melihat kebenarannya. Ia menatapku dengan mata yang mulai memerah, antara dendam dan ketidakberdayaan yang bercampur menjadi satu. Kenapa kamu diam saja, Mas? Bukankah kamu pria hebat yang selalu bilang bahwa istrimu hanya pajangan yang tidak tahu apa-apa tentang uang? Tantangku sambil memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk mulai membawa koper-koper mereka keluar gerbang. Hendra ingin sekali membalas, namun keberadaan dua pria berbadan tegap di belakangku membuatnya hanya bisa mengepalkan tangan dengan sia-sia. Keimutan wajahku yang berusia 25 tahun ini sekarang terasa sangat menakutkan baginya, karena di balik paras manis ini tersimpan kecerdasan yang mampu melucuti seluruh senjatanya hanya dalam hitungan jam. Ibu mertuaku akhirnya menyerah dan mulai memaki-maki dengan kata-kata kasar, menyebutku sebagai menantu durhaka yang tidak tahu balas budi kepada keluarga suami. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih menyakitkan daripada tamparan fisik, karena aku tahu kata-katanya hanyalah proyeksi dari kegagalannya sendiri dalam mendidik anak. Aku membiarkannya bicara sepuas hati sampai tenaganya habis, sementara aku tetap berdiri tegak dengan keanggunan seorang wanita yang tahu persis bahwa semua bukti hukum berada di tangannya.
Satu persatu barang mereka dipindahkan ke teras rumah, menandai berakhirnya masa penjajahan mereka di istanaku. Ketika mereka akhirnya dipaksa keluar dari pintu depan, Hendra sempat menoleh sekali lagi, menatapku dengan tatapan yang sangat kompleks, seolah ia baru menyadari bahwa ia telah kehilangan berlian demi segenggam kerikil. Ia baru sadar bahwa istri yang ia abaikan saat kritis adalah sumber dari segala kemewahan dan kenyamanan yang ia nikmati selama 3 tahun pernikahan kami. Namun, penyesalannya sudah terlambat. Hatiku sudah tertutup rapat seperti brankas baja yang kuncinya telah kuhancurkan bersamaan dengan rasa cintaku yang dulu tulus namun disia-siakan. Aku menutup pintu depan dengan pelan namun mantap, lalu menguncinya dengan kode akses baru yang hanya ku ketahui sendiri, menciptakan sekat permanen antara aku dan masa laluku yang pahit. Di balik pintu itu, aku bisa mendengar suara Hendra yang masih beradu argumen dengan ibunya di depan pagar tentang kemana mereka harus pergi malam ini dengan saldo 0 di tangan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara di dalam rumahku sendiri terasa jauh lebih segar dan ringan sekarang, siap untuk memulai babak baru sebagai wanita mandiri yang tak akan pernah membiarkan siapapun mengganggunya lagi. Aku berdiri di balik jendela lantai atas, memperhatikan dari balik tirai tipis saat sebuah mobil derek yang sudah kupesan sebelumnya perlahan memasuki halaman rumah. Hendra yang masih terduduk lemas di atas kopernya di pinggir jalanan aspal langsung tersentak berdiri dengan wajah penuh amarah yang bercampur kebingungan. Di bawah sinar matahari sore yang mulai meredup, aku bisa melihatnya berteriak-teriak kepada petugas derek, bersikeras bahwa mobil SUV putih itu adalah miliknya yang sah. Namun, aku tahu persis bahwa petugas itu memegang dokumen penarikan unit yang sah karena BPKB dan seluruh bukti cicilannya terdaftar atas nama perusahaan pribadiku, bukan atas nama pribadinya. Ibu mertuaku yang biasanya tampil glamor dengan perhiasan mencolok kini tampak sangat kontras. Ia duduk di atas tas besar dengan rambut yang mulai acak-acakan dan wajah yang kusam karena debu jalanan. Ia mencoba ikut memaki petugas derek, namun suaranya tenggelam oleh bisingnya mesin hidrolik yang mulai mengangkat roda depan mobil kesayangan Hendra itu. Mobil itu adalah simbol kesombongan Hendra di hadapan teman-temannya, kendaraan yang selalu ia gunakan untuk menjemput wanita lain atau sekadar pamer status sosial, kini diambil kembali oleh pemilik aslinya. Aku menyesap tehku dengan tenang, merasakan kepuasan yang dingin saat melihat kendaraan itu perlahan ditarik menjauh dari gerbang rumahku. Tidak berhenti di situ, aku segera memberikan instruksi melalui aplikasi ponselku untuk memutus aliran listrik dan air di area pavilion luar yang biasanya digunakan Hendra sebagai ruang hobi atau tempat nongkrong. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa fasilitas dasar yang selama ini ia nikmati secara cuma-cuma tanpa pernah mau tahu berapa besar tagihan yang harus kubayar setiap bulannya. Hijab pashmina yang kukenakan kini melambai lembut tertiup angin dari mesin pendingin ruangan yang masih beroperasi di dalam kamar mewahku, berbanding terbalik dengan kondisi Hendra yang mulai berkeringat di luar sana. Hendra mencoba menghubungi ponselku berkali-kali, namun aku telah mengatur agar semua panggilannya masuk ke kotak suara tanpa pemberitahuan suara yang mengganggu ketenanganku. Di layar ponsel, aku bisa melihat notifikasi pesan singkat darinya yang isinya berubah-ubah dari ancaman kasar hingga permohonan maaf yang terdengar sangat tidak tulus dan terpaksa. Lestari, jangan gila. Ibu sudah tua. Dia tidak bisa tidur di pinggir jalan seperti ini, setidaknya kembalikan mobilnya. Salah satu pesannya terbaca di layar kunci. Aku hanya tersenyum tipis, mengingat betapa ia tidak peduli saat aku harus berjuang melawan maut di koridor rumah sakit yang dingin tanpa biaya operasi. Sore itu, aku sengaja memesan layanan perawatan kecantikan ke rumah, untuk memanjakan diriku setelah masa pemulihan yang melelahkan di rumah sakit. Aku ingin tampil tetap cantik, segar,
dan menunjukkan bahwa hidupku justru semakin bersinar saat benalu seperti mereka tidak ada lagi di sekitarku. Saat terapis mulai memijat bahuku, aku memikirkan betapa ironisnya hidup. Hendra selalu memintaku menjaga bentuk tubuh agar ia bangga membawaku ke acara kantor, namun ia tidak pernah benar-benar mencintai jiwaku. Kini, tubuh yang ia banggakan ini menjadi simbol kekuasaan yang tak lagi bisa ia sentuh atau ia miliki kembali. Aku mendengar keributan kecil di luar gerbang saat Hendra mencoba memaksa masuk dengan cara memanjat pagar, namun dengan cepat dicegah oleh tim keamanan yang sudah kusiapkan sejak tadi. Tim keamanan tersebut tidak hanya bertugas menjagaku, tapi juga memastikan bahwa tidak ada satupun aset di dalam rumah ini yang dirusak atau dibawa kabur secara ilegal oleh mereka. Hendra berteriak histeris, menyebutkan bahwa aku adalah istri yang durhaka, namun kata-katanya justru menarik perhatian tetangga yang mulai keluar rumah dan menonton drama tersebut. Alih-alih merasa malu, aku justru merasa ini adalah sanksi sosial yang pantas ia dapatkan setelah semua kebohongannya selama ini. Pukul 7 malam, kegelapan mulai menyelimuti jalanan di depan rumahku, dan aku bisa melihat Hendra serta ibunya masih belum beranjak, mungkin berharap aku akan luluh dan membukakan pintu. Namun, keputusanku sudah bulat dan hatiku sudah sekeras baja. Pelajaran pertama ini baru saja dimulai dan aku ingin mereka benar-benar merasakan titik terendah. Tanpa uang di tangan, tanpa kendaraan untuk pergi, dan tanpa akses ke rumah mewah ini, mereka benar-benar menjadi orang asing di kota yang biasanya mereka anggap sebagai tempat bermain. Aku mematikan lampu balkon lantai 2, memberikan isyarat visual bahwa tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk masuk kembali malam ini. Aku sempat melihat ibu mertuaku mencoba menghubungi kerabat lainnya. Namun dari ekspresi wajahnya yang semakin frustrasi, aku yakin tidak ada yang mau membantu mereka. Selama ini, mereka berdua terlalu sombong dan sering merendahkan saudara-saudara yang lain karena merasa diri mereka paling kaya dan sukses berkat sokongan danaku. Kini, saat roda kehidupan berputar ke bawah, mereka menyadari bahwa kesombongan yang dibangun di atas harta orang lain tidak akan pernah menghasilkan dukungan yang tulus. Rasa pahit yang mereka rasakan saat ini adalah akumulasi dari semua perilaku buruk mereka terhadapku selama bertahun-tahun. Di dalam kamar yang luas, aku merenungi kembali perjalanan pernikahanku yang singkat namun penuh dengan luka yang sangat dalam ini. Aku menyentuh perutku yang masih terasa sedikit nyeri akibat bekas operasi, sebuah pengingat fisik tentang betapa hampirnya aku kehilangan segalanya karena pria yang salah. Namun, rasa sakit itu kini menjadi sumber kekuatan baru, mengubahku menjadi sosok yang lebih waspada dan tegas dalam menentukan siapa yang pantas berada di lingkar hidupku. Aku bukan lagi gadis 25 tahun yang naif yang bisa luluh hanya karena rayuan gombal atau tuntutan kewajiban sebagai istri yang harus selalu mengalah. Menjelang tengah malam, akhirnya aku melihat sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang dan membawa mereka pergi bersama tumpukan koper yang berantakan itu. Entah kemana mereka pergi dengan uang yang terbatas, aku tidak peduli lagi, karena yang terpenting adalah aku telah membersihkan rumahku dari energi negatif yang selama ini menghambat kebahagiaanku. Aku menarik selimut sutra di tempat tidurku, menutup mata dengan perasaan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya selama 3 tahun terakhir. Esok hari adalah hari baru, dan aku sudah menyiapkan kejutan kedua yang akan membuat Hendra benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya secara permanen. Pagi ini aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menghimpit pundakku telah menguap bersama udara pagi yang segar. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap pantulan diriku yang kini terlihat jauh lebih hidup dengan binar mata yang tajam dan penuh percaya diri.
Aku memutuskan untuk mengenakan gamis modern berwarna emerald green berbahan premium yang jatuh sempurna mengikuti lekuk tubuh body goalsku, dipadukan dengan hijab pashmina hitam yang dililitkan dengan gaya elegan namun tegas. Penampilan ini bukan lagi untuk menyenangkan mata Hendra, melainkan sebagai pernyataan perang bahwa aku telah sepenuhnya bertransformasi menjadi wanita yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Aku menghabiskan waktu beberapa jam di depan laptop untuk memantau pergerakan bisnis konten kreatif dan agensi digital yang selama ini kujalankan di bawah nama samaran. Notifikasi pendapatan yang masuk ke rekening pribadiku terus berdering, berbanding terbalik dengan kondisi Hendra yang mungkin saat ini sedang kebingungan mencari pinjaman untuk sekadar sarapan. Di dunia luar, orang mengenalku sebagai Lestari, istri manajer yang cantik dan pendiam, namun di dunia digital, aku adalah pemilik di balik layar yang memiliki pengaruh besar terhadap beberapa jenama ternama. Rahasia ini adalah senjata pamungkas yang tidak pernah kubocorkan sedikit pun kepada keluarga suamiku yang haus harta itu. Sekitar pukul 10 pagi, asisten pribadiku mengirimkan pesan bahwa Hendra sudah berada di depan kantor pusat salah satu klien besarku, mencoba untuk mencari bantuan atau mungkin memberikan klarifikasi palsu. Aku segera menghubungi pihak keamanan kantor tersebut dan memerintahkan mereka untuk tidak mengizinkan Hendra masuk, apalagi menemuiku dengan alasan apapun. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya ditolak oleh dunia yang selama ini ia anggap sebagai miliknya hanya karena status yang aku pinjamkan kepadanya. Rasa malu yang ia rasakan di depan resepsionis hari ini hanyalah sebagian kecil dari rasa malu yang ia berikan padaku saat ia menolak membayar biaya operasiku. Aku memutuskan untuk keluar rumah untuk pertama kalinya setelah insiden pengusiran itu, menuju ke sebuah butik mewah untuk mengambil beberapa pesanan pakaian baru yang sudah kusiapkan. Saat aku melangkah keluar dari rumah menuju mobil mewah yang kini dikemudikan oleh supir baru, aku merasa sangat bangga dengan pencapaianku yang tak pernah mereka hargai. Beberapa tetangga yang sedang menyiram tanaman menatapku dengan pandangan kagum sekaligus penasaran. Mungkin mereka bertanya-tanya kemana perginya suamiku yang biasanya selalu pamer itu. Aku hanya memberikan senyuman manis dan imut khas diriku, namun kali ini senyum itu membawa pesan otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat. Di butik, aku melihat pantulan diriku di setiap sudut ruangan yang berlapis cermin, menyadari bahwa usia 25 tahun adalah usia emas untuk memulai kembali segalanya tanpa bayang-bayang pria kikir. Pemilik butik menyambutku dengan sangat hormat, karena ia tahu akulah yang selama ini memberikan promosi besar-besaran bagi koleksinya melalui jaringan media sosialku. Aku memilih beberapa setelan hijab yang lebih berani dan elegan, menunjukkan transisiku dari istri penurut menjadi wanita karir mandiri. Setiap helai kain yang kupilih adalah simbol dari kemerdekaan finansial yang tak akan pernah kubagi lagi dengan orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Ponselku kembali bergetar, kali ini adalah pesan dari Hendra yang tampak lebih rendah hati namun tetap mengandung manipulasi emosional yang murahan. Lestari, ibu jatuh sakit karena stres semalam, tolonglah setidaknya kirimkan sedikit uang untuk obatnya. Jangan sekejam ini pada mertuamu sendiri, tulisnya. Aku hanya membalasnya dengan satu kalimat singkat, gunakan uang DP mobil baru yang kamu banggakan itu, bukankah itu lebih penting daripada nyawa seseorang? Setelah mengirim pesan itu, aku langsung memblokir nomor barunya, tidak ingin memberikan ruang sedikit pun bagi narasi korbannya yang memuakkan. Aku sengaja mengunggah sebuah foto di akun media sosial publikku, memperlihatkan diriku yang sedang duduk elegan di sebuah restoran mewah, dengan latar belakang pemandangan kota dari ketinggian. Foto itu menonjolkan kecantikan wajahku dan bentuk tubuh yang tetap terjaga sempurna meski baru saja melewati masa sulit, disertai keterangan singkat, membuka lembaran baru, tanpa beban dan tanpa pengkhianat.
Aku tahu Hendra pasti akan melihat unggahan ini melalui akun palsu atau teman-temannya, dan aku ingin ia melihat betapa bahagianya aku tanpa kehadiran dirinya yang selama ini ia anggap sebagai pusat duniaku. Sore harinya, aku bertemu dengan pengacara pribadiku untuk menandatangani berkas gugatan cerai yang sudah disusun dengan sangat rapi dan detail. Aku tidak menuntut harta gonogini karena hampir seluruh aset berharga memang sudah atas namaku sejak awal. Aku hanya ingin kebebasan mutlak dan pencabutan nama keluarga Hendra dari segala urusan bisnisku. Pak Baskara menjamin bahwa proses ini akan berjalan cepat mengingat bukti-bukti pengabaian yang dilakukan Hendra saat aku dalam kondisi kritis sangat kuat di mata hukum. Aku merasa seolah baru saja menandatangani surat pembebasan dari penjara emosional yang selama ini mengurungku dalam kepura-puraan. Saat kembali ke rumah, aku melihat ada beberapa bunga dan kartu ucapan semoga cepat sembuh dari kolega bisnis yang baru mengetahui aku baru saja dioperasi. Hal ini membuatku menyadari bahwa dunia jauh lebih peduli padaku daripada suami dan mertuaku sendiri yang justru ingin memeras tenagaku hingga tetes terakhir. Aku duduk di ruang tengah, memandangi sekeliling rumah yang kini terasa sangat tenang tanpa ada teriakan atau tuntutan yang tidak masuk akal dari ibu mertua. Keheningan ini adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang, sebuah kedamaian yang akhirnya berhasil kuraih kembali dengan keberanianku sendiri. Sebelum tidur, aku sempat bercermin sekali lagi, menghapus riasan wajahku perlahan-lahan dan menatap wajah asli di balik topeng yang selama ini kupakai. Aku menyadari bahwa kecantikan dan keimutan yang kumiliki adalah anugerah, namun kecerdasan dan ketegasan hatikulah yang benar-benar menyelamatkan nyawaku. Hendra mungkin mengira ia mengenal istrinya, namun ia tidak pernah benar-benar tahu siapa wanita di balik hijab ini yang mampu menghancurkan dunianya hanya dengan sekali jentikan jari. Besok adalah hari di mana ia akan menerima surat gugatan cerai itu, dan aku sudah tidak sabar melihat wajah paniknya yang sesungguhnya saat menyadari semua sudah berakhir. Pagi hari ini suasana rumahku terasa begitu hikmat sampai suara deru mesin mobil kurir yang mengantarkan dokumen resmi ke alamat sementara Hendra terdengar seperti melodi kemenangan di telingaku. Aku duduk di meja makan sambil menikmati sarapan sehat, mengenakan set piyama sutra yang dibalut outer panjang, tetap menjaga penampilan hijab pashminaku meski hanya di dalam rumah. Aku baru saja mendapat laporan dari Pak Baskara bahwa surat gugatan cerai dan somasi pengosongan aset lainnya telah diterima langsung oleh Hendra di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Bayangan wajahnya yang kuyu saat menerima tumpukan kertas hukum itu membuat nafsu makanku meningkat drastis pagi ini. Tidak butuh waktu lama bagi ponselku untuk mulai bergetar tanpa henti dari nomor tidak dikenal yang aku yakini adalah taktik baru Hendra untuk menghubungiku. Aku membiarkannya berdering hingga 5 kali sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya, ingin mendengar sejauh mana harga dirinya telah jatuh setelah 2 malam tanpa fasilitas mewah. Suara di seberang sana tidak lagi terdengar sombong atau memerintah. Yang ada hanyalah suara parau, gemetar, dan penuh keputusasaan yang sangat kontras dengan pria yang membentakku di rumah sakit tempo hari. Ia mulai terisak, menyebut namaku dengan nada mendayu-dayu yang justru terdengar menjijikkan daripada menyentuh hati. "Lestari, tolong jangan begini. Aku minta maaf, aku hilaf. Aku baru sadar kalau aku tidak bisa hidup tanpamu." Rintihnya melalui sambungan telepon yang suaranya sedikit terputus-putus. Ia mulai menceritakan betapa sulitnya hidup di kontrakan panas bersama ibunya yang terus mengeluh, dan betapa ia merasa malu karena rekan kantornya mulai mempertanyakan keberadaan mobil dan status rumahnya. Aku hanya mendengarkan sambil mengoleskan selai ke rotiku, menatap kuku jariku yang terawat rapi tanpa sedikit pun niat untuk memberikan kata-kata penghiburan.
Keimutan wajahku yang terpantul di layar ponsel, seolah sedang menertawakan kebodohannya yang terlambat menyadari nilai dari seorang istri. Ketika ia mulai memohon agar aku mencabut gugatan cerai dan mengizinkannya kembali untuk memperbaiki semuanya, aku hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat manis namun sangat dingin. Aku mengingatkannya kembali pada momen di mana aku memohon agar ia membayar biaya operasi karena aku takut mati, dan bagaimana ia lebih memilih menyimpan uang itu untuk kesenangannya sendiri. Kamu tidak sedang merindukanku, Mas. Kamu hanya merindukan saldo bankku, mobilku, dan kenyamanan rumahku yang selama ini kamu tumpangi tanpa tahu diri. Jawabku dengan suara yang sangat tenang namun menghujam tepat ke pusat rasa malunya. Hendra semakin histeris, ia mulai menjual nama ibunya yang katanya sedang terbaring lemah dan membutuhkan perawatan di tempat yang lebih layak daripada kontrakan itu. Ia memohon agar aku memiliki rasa kemanusiaan, ironis sekali datang dari mulut pria yang membiarkanku meregang nyawa di koridor rumah sakit karena sayang uangnya. Aku menegaskan padanya bahwa rasa kemanusiaanku telah mati untuknya saat aku melihat ia lebih peduli pada ponselnya daripada napasku yang tersengal. Aku tidak akan pernah menjadi pahlawan bagi orang yang sengaja membiarkanku menjadi korban demi ambisi finansialnya yang picik. Tak lama setelah teleponku tutup, asistenku mengirimkan rekaman CCTV dari area depan gerbang yang menunjukkan sosok pria kuyu yang mengenakan kemeja yang sama dengan 2 hari lalu, berdiri memelas di depan pagar rumahku. Itu adalah Hendra. Wajah tampannya kini terlihat kusam, rambutnya berantakan, dan ia tampak jauh lebih tua dari usia 30 tahun yang biasanya ia banggakan. Ia mencoba memanggil namaku dari balik pagar, namun tim keamanan segera menghalaunya dengan tegas sebelum ia sempat membuat kegaduhan yang lebih besar di lingkungan perumahan elit ini. Melihatnya diusir seperti pengemis di rumah yang dulu ia klaim sebagai miliknya memberikan rasa keadilan yang luar biasa bagiku. Aku sengaja berjalan menuju balkon depan dengan penampilan yang sangat memukau, mengenakan gamis press body warna soft pink yang menonjolkan kecantikan dan kebugaran tubuhku pasca operasi. Aku berdiri di sana cukup lama agar ia bisa melihatku dari kejauhan, menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, bahkan jauh lebih bahagia tanpa beban mental yang ia berikan selama ini. Hendra menatapku dengan mata yang membelalak. Mungkin ia baru menyadari bahwa istri yang dulu ia anggap sebagai pajangan kini telah menjadi sosok yang tak mungkin lagi bisa ia capai. Aura kekuasaan yang kupancarkan hari ini benar-benar membuatnya terlihat seperti butiran debu di bawah kakiku. Ibu mertuaku ternyata ikut bersembunyi di dalam taksi yang terparkir tak jauh dari sana, dan ketika melihatku, ia keluar dan mencoba melakukan aksi teatrikal dengan pura-pura pingsan di jalanan. Aku hanya menggelengkan kepala melihat drama murahan yang masih saja mereka mainkan untuk memancing simpatiku yang sudah habis tak bersisa. Aku segera menghubungi pihak kepolisian setempat untuk melaporkan adanya gangguan ketertiban umum di depan properti pribadiku agar mereka segera dipindahkan secara paksa. Aku tidak akan membiarkan keasrian rumahku dikotori oleh kehadiran orang-orang yang tidak memiliki integritas dan rasa malu sedikit pun. Setelah polisi datang dan menggiring mereka pergi, aku kembali masuk ke dalam rumah dan merasakan kedamaian yang luar biasa kembali menyelimuti ruangan. Aku mulai mengemas beberapa barang yang ingin kusumbangkan, termasuk semua pemberian Hendra yang selama ini aku simpan hanya karena rasa hormat semu sebagai istri. Membuang barang-barang itu terasa seperti membuang sisa-sisa racun dari sistem tubuhku, membiarkanku benar-benar bersih untuk melangkah ke babak selanjutnya. Aku menyadari bahwa pengampunan itu penting. Namun pengampunan tidak harus berarti memberikan kesempatan kedua bagi pengkhianat untuk menusukmu kembali. Malam harinya, aku duduk di ruang kerja sambil meninjau kembali laporan keuangan bisnisku yang terus menunjukkan grafik kenaikan yang signifikan sejak aku fokus pada diri sendiri.
Kesuksesan ini adalah jawaban terbaik untuk semua hinaan dan pengabaian yang kuterima selama ini dari keluarga suami yang hanya melihatku sebelah mata. Besok adalah sidang mediasi pertama, dan aku sudah menyiapkan diri untuk tampil dengan sangat berkelas guna mengakhiri segalanya secara resmi di depan hakim. Aku akan memastikan bahwa Hendra keluar dari pengadilan bukan hanya sebagai duda, tapi sebagai pria yang menyadari bahwa ia baru saja membuang satu-satunya keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Hari yang kunanti akhirnya tiba, sebuah pagi yang cerah di mana aku melangkah menuju pengadilan agama dengan kepala tegak dan hati yang mantap. Aku memilih mengenakan setelan blazer dan rok panjang berwarna putih gading yang pas di badan, menunjukkan siluet body goals yang tetap terjaga dan memberikan kesan suci namun tangguh. Hijab pashmina sutra berwarna senada terlilit sempurna, membingkai wajahku yang kini dipulas riasan flawless yang menonjolkan sisi manis sekaligus tegas. Tidak ada lagi gurat kesedihan atau sisa trauma di mataku, yang ada hanyalah sorot mata wanita pemenang yang siap memutus rantai penderitaannya secara hukum. Di selasar pengadilan, aku melihat Hendra duduk tertunduk dengan kemeja yang tampak kebesaran dan wajah yang kuyu karena kurang tidur. Begitu ia melihatku berjalan mendekat dengan langkah anggun dan penuh wibawa, ia segera bangkit dan mencoba menghampiriku dengan raut wajah memelas. Namun, langkahnya langsung dihadang oleh dua asisten hukumku yang berdiri sigap di depan, melindungiku dari segala bentuk interupsi emosional yang tidak perlu. Hendra hanya bisa menatapku dari kejauhan dengan pandangan penuh penyesalan, menyadari bahwa jarak di antara kami kini bukan lagi sekadar fisik, melainkan jurang martabat yang tak akan pernah bisa ia seberangi lagi. Di dalam ruang sidang yang tenang, hakim mulai membacakan poin-poin gugatanku, termasuk bukti-bukti medis dan rekaman percakapan saat masa kritisku di rumah sakit. Aku duduk dengan tenang, jemariku yang lentik terjalin rapi di atas pangkuan, sementara Hendra hanya bisa menunduk saat semua kebusukannya dibeberkan di depan umum. Suasana menjadi emosional ketika rekaman suara saat ia menolak membayar biaya operasi diputar kembali. Suaranya yang kikir dan egois memenuhi ruangan, membuat semua orang yang hadir menatapnya dengan pandangan hina. Di detik itu, aku merasa beban berat yang selama ini kusimpan di dasar jiwa perlahan terangkat dan menguap bersama kebenaran yang terungkap. Hendra mencoba memberikan pembelaan terakhir dengan nada gemetar, berjanji akan berubah dan menyerahkan seluruh gajinya jika aku bersedia memberinya kesempatan kedua. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, hakim memberikan kesempatan padaku untuk berbicara sebagai penggugat yang memegang kendali penuh atas situasi ini. Aku berdiri perlahan, membetulkan letak hijabku, lalu menatapnya dengan senyum manis yang paling dingin yang pernah kuberikan padanya seumur hidup. Kesempatan itu adalah hak bagi mereka yang menghargai nyawa, Mas, dan kamu sudah membuang hak itu demi saldo bank yang sekarang pun tidak kamu miliki lagi, ucapku dengan suara yang tenang namun berwibawa. Hakim akhirnya mengetukkan palu, meresmikan perceraian kami secara fair stake karena bukti-bukti pengabaian dan kekejaman mental yang kulalui sudah lebih dari cukup untuk memutus ikatan pernikahan ini. Saat suara ketukan palu itu bergema, aku merasa seolah sebuah belenggu tak kasat mata di pergelangan kakiku hancur berkeping-keping, memberiku kebebasan mutlak yang selama ini hanya bisa kuimpikan. Aku mengangguk hormat kepada majelis hakim, lalu berbalik tanpa menoleh sedikit pun ke arah Hendra yang kini terduduk lemas di kursinya, seolah seluruh tenaganya baru saja dihisap keluar. Ia bukan lagi suamiku, melainkan hanya sebuah bab gelap dalam sejarah hidupku yang baru saja kututup selamanya. Di luar gedung pengadilan, ibu mertuaku sudah menunggu dengan wajah yang penuh amarah dan sisa-sisa kesombongan yang menyedihkan, mencoba mencegatku untuk memaki sekali lagi. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat berisi rincian tagihan biaya hidup dan fasilitas yang mereka gunakan tanpa izin selama ini.
Ini adalah total hutang kalian kepadaku yang bisa aku bawa ke jalur hukum perdata jika kalian masih berani mengganggu ketenanganku. Ancamku dengan nada rendah yang membuat wanita itu seketika terdiam dan memucat. Ia baru sadar bahwa aku bukan hanya bisa mengusir mereka, tapi juga bisa membuat mereka menghabiskan sisa hidup mereka untuk membayar kerugian finansial yang kusengajakan. Aku masuk ke dalam mobil mewahku yang sudah menunggu di depan lobi pengadilan, duduk di kursi belakang yang nyaman sambil melihat ke arah jendela saat mobil mulai melaju perlahan. Kulihat Hendra keluar dari gedung dengan langkah gontai. Ia berdiri di pinggir jalanan yang panas, menunggu angkutan umum sambil memegang map berisi surat cerainya dengan tangan gemetar. Ironis sekali melihat pria yang dulu sangat bangga dengan SUV putihnya kini harus berdesakan di transportasi publik hanya karena ia terlalu pelit untuk menyelamatkan nyawa istrinya sendiri. Aku menutup tirai mobil, tidak ingin lagi membuang energi untuk melihat pemandangan yang sudah tidak relevan bagi masa depanku. Perjalanan pulang menuju rumah terasa sangat berbeda. Setiap sudut kota Jakarta yang kulihat dari balik kaca mobil seolah menyambut status baruku sebagai wanita merdeka. Aku berencana untuk segera melakukan perjalanan ke luar negeri untuk merayakan kebebasanku sekaligus melakukan ekspansi bisnis digital yang selama ini terhambat oleh drama rumah tangga. Penampilanku yang imut dan cantik kini didukung oleh kedamaian batin yang membuat auraku semakin mempesona bagi siapapun yang melihatnya. Aku telah membuktikan bahwa seorang istri yang berhijab dan tampak lembut bukan berarti bisa ditindas. Di balik kelembutan itu, tersimpan kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung kesombongan. Sesampainya di rumah, aku langsung memesan tim dekorasi untuk mengubah seluruh interior rumah, menghapus semua jejak selera Hendra dan ibunya yang membosankan dan penuh kepalsuan. Aku ingin setiap sudut rumah ini mencerminkan kepribadianku yang baru, modern, berkelas, dan penuh dengan kehangatan yang tulus tanpa ada kepura-puraan lagi. Sambil memandangi matahari terbenam dari balkon kamarku, aku mengunggah sebuah kutipan terakhir di media sosialku. Pelajaran paling berharga adalah tahu kapan harus berhenti memberi pada mereka yang hanya tahu cara mengambil. Unggahan itu langsung viral, memicu dukungan dari ribuan wanita yang memiliki nasib serupa, menjadikanku inspirasi bagi mereka yang ingin bangkit. Kini, namaku, Lestari, bukan lagi sekadar nama seorang istri yang terabaikan, melainkan simbol kekuatan wanita mandiri yang berhasil merebut kembali dunianya dari tangan pengkhianat. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang sejuk masuk ke paru-paruku yang kini sudah pulih sepenuhnya, seiring dengan kesadaranku bahwa hidup baru saja dimulai di usia 25 tahun ini. Tidak akan ada lagi yang berani menggangguku, karena mereka tahu bahwa di balik wajah manis dan imut ini, ada singa betina yang tak ragu untuk menerkam siapapun yang mencoba menginjak harga dirinya. Malam ini aku tidur dengan senyuman kemenangan, siap menyambut esok pagi sebagai pemilik sah atas takdirku sendiri.